Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Katerina Monika Edelbar. Saya mahasiswi dari STI 66 Kendari dengan nomor stambuk 1966011177. Hari ini saya akan menjelaskan tentang 3 materi yang telah diberikan oleh dosen untuk sebagai bahan tugas final. Yang pertama itu adalah business planning. Dalam business planning terdapat 5 fungsi kunci dalam perusahaan. Yang pertama manajemen, yang kedua marketing, yang ketiga accounting, yang keempat finance, dan yang kelima information system. Langkah-langkah untuk menciptakan sebuah ide bisnis terdiri dari 2. Yang pertama adalah identifikasi kebutuhan pelanggan dengan seperti riset pasar. Yang kedua adalah penilaian lingkungan perusahaan yang terdiri dari industrial, ekonomi, dan lingkungan global. Rencana bisnis bagian manajemen terdiri dari struktur organisasi, yaitu mengidentifikasi aturan dan tanggung jawab masing-masing karyawan firma. Yang kedua adalah produksi, kebutuhan tentang proses, lokasi, dan fasilitas produksi. Yang ketiga adalah sumber daya manusia, yaitu menghimpun lingkungan kerja yang akan memotivasi karyawan guna meraih kesuksesan bisnis. Rencana bisnis bagian keuangan terdiri dari 2, yaitu kelayakan, perkiraan biaya-biaya dan benefits bisnis termasuk perkiraan penjualan dan seluruh biaya. Yang kedua adalah keuangan perusahaan, ringkasan pengeluaran yang dibutuhkan untuk memulai bisnis. Pertimbangan dalam menilai sebuah rencana bisnis terdiri dari 4. Yang pertama adalah potensi penghasilan, yang kedua permintaan produksi dan jasa, yang ketiga jasa produksi, dan yang keempat adalah keseluruhan potensi kemampuan laba. Materi kedua yaitu kepemilikan perseorangan, di mana perusahaan yang dimiliki seorang pemilik terdiri dengan 4 sifat yang harus diperhatikan. Yang pertama adalah pemilik tunggal, yang kedua adalah menanggung seluruh tanggung jawab, yang ketiga 70% dari firma di USA, yang keempat adalah menghasilkan kurang 10% dari seluruh penghasilan perusahaan. Kepemilikan perseorangan atau corporation. Karakteristik perseorangan terdiri dari piagam perseroan, yang kedua adalah penetapan anggaran rumah tangga, yang ketiga adalah pemegang saham, dan keempat adalah dewan direktur. Materi ketiga yaitu waralaba. Distributorship, dealer menjual produk yang dihasilkan oleh pabrik, contohnya seperti car dealer. Yang kedua adalah can style business, di mana firma menggunakan nama dagang perusahaan dan mengikuti segala ketentuan, contohnya seperti McDonald. Yang ketiga adalah manufacturing arrangement, perusahaan pabrik sebuah produk dengan menggunakan formula dari perusahaan lain, contohnya adalah sebagai Microsoft. Pengukuran kinerja bisnis. Tingkat pengembalian investasi terdiri dari nilai uang sebuah keuntungan setelah pajak sebuah firma. Yang kedua, metode yang lebih disukai untuk mengukur profitabilitas. Risiko investasi, derajat ketidakpastian tentang keuntungan masa depan sebuah firma. Risiko dapat meliputi ketidakpastian penghasilan masa depan, ketidakpastian biaya masa depan. Etika bisnis dan tanggung jawab sosial. Yang pertama itu menjelaskan tanggung jawab firma kepada pelanggan dan pekerja, pemegang saham dan kreditur, lingkungan, komunitas. Menjelaskan biaya-biaya yang perusahaan keluarkan dalam pencapaian tanggung jawab sosialnya. Alasan penerapan kode etik. Yang pertama itu adalah meningkatkan kepercayaan publik pada bisnis. Yang kedua, berkurangnya potensi regulasi pemerintah dan dikeluarkan sebagai aktivitas kontrol. Yang ketiga adalah menyediakan pegangan untuk dapat diterima sebagai pedoman. Yang keempat adalah menyediakan tanggung jawab dan atas perilaku yang tak beretika. Tanggung jawab sosial kepada pelanggan. Bagaimana memastikan tanggung jawab pemerintah? Peraturan keamanan produk, habis itu peraturan periklanan dan peraturan persaingan industri. Tanggung jawab sosial kepada pekerja, jaminan kerja, seperti memastikan tempat kerja yang aman bagi pekerja. Yang kedua adalah perlindungan terhadap pelecehan seksual. Yang ketiga adalah persiapan perlakuan yang sama, contohnya seperti memastikan tidak ada diskriminasi. Yang keempat adalah kesempatan yang sama, di mana kesamaan kesempatan atau hak sipil. Tanggung jawab sosial kepada kreditor. Perusahaan harus memperhatikan kewajiban keuangan, menginformasikan kreditor jika mempunyai permasalahan keuangan. Tanggung jawab sosial kepada lingkungan, yang itu pencegahan polusi udara.
peninjauan kembali proses produksi, petunjuk penyelenggaraan pemerintah. Yang kedua adalah pencegahan polusi daratan dan air, yang terdiri dari peninjauan kembali proses produksi dan pengemasan, menyimpan dan mengirim barang sisa beracun ke lokasi pembuangan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.